Sebuah peta tua, kusam, dan hampir hancur ditemukan di sebuah rumah kuno di pelosok Jawa Timur. Peta itu tampak berbeda dari peta sejarah Majapahit yang selama ini dikenal. Garis-garisnya kasar, tetapi jelas menunjukkan wilayah yang jauh lebih luas daripada yang tertulis dalam buku sejarah. Ada tanda merah di beberapa titik yang tidak pernah disebut dalam catatan sejarah sebelumnya. Penemuan ini menarik perhatian seorang peneliti muda bernama Raka. Ia seorang sejarawan yang tak percaya begitu saja dengan temuan-temuan lama. Namun, saat ia membandingkan peta itu dengan sumber-sumber sejarah yang ada, hatinya mulai berdebar. Ada sesuatu yang janggal. Jika peta ini benar, maka wilayah kekuasaan Majapahit jauh lebih besar dari yang kita kira selama ini. Raka tak ingin gegabah. Ia membawa peta itu ke seorang kolektor benda kuno yang dikenal memiliki akses ke berbagai dokumen rahasia. Kolektor itu, seorang pria berusia lanjut bernama Surya, terkejut saat melihat peta tersebut. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Aku pernah melihat pola ini sebelumnya, tapi dalam sebuah manuskrip yang telah lama menghilang." Raka semakin penasaran. Ia bertanya tentang manuskrip yang dimaksud. Surya menjelaskan bahwa ada sebuah naskah kuno yang pernah disebut-sebut sebagai bukti bahwa Majapahit tidak hanya menguasai Nusantara, tetapi juga sebagian wilayah yang tak pernah tercatat dalam sejarah resmi. Namun, naskah itu menghilang ratusan tahun lalu, diduga disembunyikan oleh mereka yang tak ingin kebenaran terungkap. Jantung Raka berdegup kencang. Jika benar manuskrip itu masih ada, maka sejarah yang selama ini diajarkan bisa berubah selamanya. Tapi bagaimana cara menemukannya? Di mana harus mencari? Malam itu, Raka memandangi peta di bawah cahaya lampu redup. Semakin ia memperhatikan detailnya, semakin ia yakin bahwa ada petunjuk tersembunyi di dalamnya. Namun, ada satu hal yang tak ia sadari. Sejak peta itu ditemukan, seseorang telah mengawasinya dari kejauhan. Angin malam berhembus pelan saat Raka keluar dari rumah Surya. Ia merasa ada sesuatu yang mengganjal. Perasaan itu seperti bayangan yang terus mengikuti, tapi tak pernah terlihat jelas. Ia menoleh ke belakang, hanya menemukan jalanan sepi dengan lampu jalan yang redup. Ia mempercepat langkahnya menuju rumah. Begitu masuk, ia mengunci pintu dan segera menggelar peta di atas meja. Tangannya dengan hati-hati menyusuri garis-garis yang digambar dengan tinta tua. Ada titik-titik merah yang menandai beberapa lokasi, tapi satu titik yang paling menonjol adalah di bagian selatan. "Kenapa wilayah ini tidak pernah disebut dalam buku sejarah?" gumamnya. Raka meraih ponsel dan mulai mencari informasi mengenai titik merah tersebut. Tak banyak yang ia temukan, kecuali satu hal yang menarik perhatiannya. Di wilayah itu, terdapat sebuah desa terpencil yang hampir tak pernah disebut dalam catatan sejarah, tetapi sering dikaitkan dengan legenda tentang tanah yang hilang. Mata Raka membelalak. Bisa jadi tempat itu menyimpan jawaban. Keesokan paginya, ia menghubungi seorang temannya, Dimas, seorang arkeolog yang sering melakukan ekspedisi ke tempat-tempat terpencil. Raka menjelaskan temuannya dengan penuh semangat. Awalnya, Dimas skeptis, tapi ketika Raka mengirim foto peta itu, suara di telepon mendadak berubah serius. "Raka, di mana kau mendapatkan ini?" Suara Dimas terdengar menahan napas. "Ditemukan di rumah kuno. Kau mengenalinya?" Hening sejenak. "Aku pernah melihat pola seperti ini di sebuah relief tua di sebuah candi yang belum banyak dieksplorasi. Tapi anehnya, relief itu seperti sengaja dihapus. Aku selalu curiga ada sesuatu yang disembunyikan." Raka semakin yakin. Ini bukan sekadar peta biasa. Ini adalah jejak yang selama ini ditutupi. Namun, di balik euforia itu, mereka tak menyadari sesuatu. Di luar rumah Raka, sebuah mobil hitam terparkir dengan mesin yang masih menyala. Di dalamnya, seseorang mengamati gerak-geriknya. Malam semakin larut saat Raka menutup ponselnya. Dadanya berdebar. Jika yang dikatakan Dimas benar, maka relief yang dihapus itu bukan kebetulan. Ada pihak yang tak ingin sejarah ini terbongkar. Ia menatap peta sekali lagi. Titik merah di selatan itu tampak semakin mencolok, seakan-akan memanggilnya. Di luar rumahnya,
Suara mesin mobil hitam yang sejak tadi terparkir mendadak berhenti. Seseorang turun perlahan. Langkahnya nyaris tak terdengar di antara deru angin malam. Tiba-tiba, pintu rumah Raka diketuk. Tok, tok, tok. Raka tersentak. Jarum jam menunjukkan tengah malam. Siapa yang datang selarut ini? Ia ragu sejenak sebelum berjalan menuju pintu. Tangannya menggenggam gagang pintu dengan hati-hati. Sebelum membukanya, ia mengintip dari celah kecil jendela. Seorang pria berdiri di depan pintu, mengenakan jaket gelap dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Matanya tajam, seperti sedang mengawasi sesuatu. "Raka?" Suara pria itu terdengar berat dan berwibawa. Raka diam, tidak langsung menjawab. "Ada sesuatu yang aneh. Aku datang bukan untuk mencelakanmu," lanjut pria itu, seolah bisa membaca pikirannya. "Tapi kau harus berhati-hati. Apa yang kau temukan bukan hal biasa." Jantung Raka berdegup semakin kencang. "Apa maksudmu?" tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. Pria itu melirik ke sekeliling, memastikan tak ada orang lain. Kemudian, dengan nada rendah, ia berkata, "Kau tidak sendiri dalam pencarian ini. Ada yang mengawasimu. Dan mereka tidak akan membiarkan kebenaran terungkap." Seketika bulu kuduk Raka meremang. Ia menelan ludah, sementara di kejauhan, terdengar suara langkah kaki mendekat dengan tergesa-gesa. Raka mundur selangkah dari pintu. Napasnya memburu. Siapa pria ini? Dan siapa yang dimaksud dengan mereka? Sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, pria itu merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan secari kertas tua. Ia menyelipkannya ke bawah pintu. "Jika kau ingin tahu kebenaran, temui aku di tempat yang tertera di kertas itu," bisiknya. "Tapi jangan sampai ada yang mengikutimu." Raka masih diam, tetapi rasa ingin tahunya semakin membuncah. Saat ia hendak bertanya lebih jauh, pria itu sudah berbalik dan berjalan cepat ke arah jalan gelap. Tak sampai 5 detik, suara deru motor terdengar, lalu lenyap dalam gelapnya malam. Raka menunduk, meraih kertas yang ditinggalkan. Tangannya sedikit gemetar saat membuka lipatannya. Di dalamnya hanya ada satu kalimat singkat dan sebuah koordinat. Jejaknya masih ada. Cari di antara yang terlupakan. Ia segera mengetik koordinat itu ke ponselnya. Titiknya berada di sebuah desa kecil yang hampir tidak pernah disebut dalam buku sejarah, Desa Langgeng. Sementara itu, di luar, suara langkah kaki yang tadi terdengar tergesa-gesa semakin mendekat. Raka buru-buru mematikan lampu dan merunduk ke balik jendela. Ia mengintip keluar. 2 sosok pria berpakaian gelap berdiri di depan rumahnya. Salah satunya mengeluarkan sesuatu dari jaketnya. Sebuah alat kecil berbentuk bulat, mirip pemindai. Ia mengarahkannya ke rumah Raka, lalu berbicara pelan kepada rekannya. Mata Raka membelalak. Mereka bukan orang biasa. Dengan cepat, ia meraih ranselnya, memasukkan peta dan kertas tadi, lalu mengambil kunci motor. Ia harus keluar dari sini sebelum mereka bertindak lebih jauh. Tapi baru saja ia membuka jendela belakang untuk melarikan diri, suara ketukan keras menggema dari pintu depan. "Tok, tok, tok. Lihat siapa yang kita temukan di sini." Suara dingin terdengar dari luar. Ketukan itu berubah menjadi gedoran keras. "Raka, kami tahu kau di dalam." Suara itu makin mendesak. Jantung Raka berpacu. Ia tak bisa menunggu lebih lama. Dengan cekatan, ia membuka jendela belakang dan melompat keluar. Kaki telanjangnya menyentuh tanah dingin. Lalu tanpa membuang waktu, ia berlari menuju garasi kecil di belakang rumah. Dari dalam, suara pintu depan akhirnya didobrak. "Bantu cari. Dia tidak boleh lolos." Suara langkah kaki terdengar di dalam rumah, mencari dan menggeledah. Raka meraih motornya, menyalakannya tanpa menyalakan lampu utama. Suara mesinnya nyaris tenggelam oleh deru angin malam. Ia memacu motornya ke jalan setapak di belakang rumah, menembus kebun gelap yang jarang dilewati orang. Di belakangnya, suara orang-orang itu makin mendekat. "Ke belakang. Dia kabur lewat sini." Tiba-tiba, sinar lampu senter berpendar dari arah belakang. Mereka mengejarnya. Raka menggigit bibirnya.
menambah kecepatan. Ranting-ranting pohon menghantam wajah dan lengannya, tetapi ia tak peduli. Ia harus menjauh secepat mungkin. Di kejauhan, jalan setapak mulai menurun tajam. Jika ia bisa melewatinya dan mencapai jalan besar, ia punya kesempatan untuk lolos. Tapi di saat yang sama, suara motor lain mulai terdengar dari belakang, mengejar dengan kecepatan penuh. Raka menoleh sekilas. 2 motor hitam kini berada tak jauh darinya. Pengendaranya mengenakan jaket gelap, wajah tertutup masker, hanya mata mereka yang terlihat, tajam, penuh tekad. Salah satu dari mereka mengangkat sesuatu, sebuah benda kecil, berbentuk tabung. Raka tahu itu bukan senjata api, tapi sesuatu yang tak kalah berbahaya. Tiba-tiba, pria itu menekan tombol di tangannya. Dor! Sebuah letupan kecil terdengar, diikuti dengan kilatan cahaya. Seketika, suara motornya tersendat, mesin tiba-tiba mati. Raka kehilangan kendali. Motornya bergetar hebat. Lalu, brak, tubuhnya terlempar ke semak-semak, berguling di tanah berbatu. Rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya, tetapi ia tak punya waktu untuk meringis. Dengan sisa tenaga, ia merangkak dan mencoba berdiri. Dari jalan di belakangnya, 2 motor hitam itu berhenti. 2 pria berbaju gelap turun, melangkah mendekatinya dengan tatapan tajam. "Lari kemana lagi kau sekarang?" Raka terhuyung. Tubuhnya penuh luka. Tapi ia tahu satu hal. Ini belum berakhir. Raka menggertakkan giginya. Lututnya bergetar saat ia mencoba berdiri. Tubuhnya penuh luka. Napasnya tersengal. Di hadapannya, 2 pria berbaju gelap semakin mendekat. Langkah mereka tenang namun penuh ancaman. "Kau membuat segalanya jadi lebih sulit," kata salah satu dari mereka dengan suara rendah. Raka mundur selangkah. Otaknya berpacu mencari jalan keluar. Tapi di tengah gelapnya kebun ini, kemana ia bisa lari? Salah satu pria itu merogoh jaketnya, mengambil sesuatu. Mata Raka membelalak. Jika mereka membawa senjata, maka ini benar-benar akhir baginya. Tapi sebelum pria itu sempat menarik sesuatu dari sakunya, tiba-tiba, dor! Suara letusan keras memecah keheningan. Tapi bukan dari mereka. Salah satu pria berbaju gelap terhuyung ke belakang, terkejut. Dalam sekejap, suara langkah kaki berlari cepat dari arah kanan. "Raka, cepat ke sini!" "Dimas!" Raka tak menunggu lebih lama. Dengan sisa tenaga, ia berlari ke arah suara itu. Dimas berdiri di balik semak-semak dengan sebuah benda di tangannya, sebuah pistol suar. Ia baru saja menembakkannya ke udara untuk mengalihkan perhatian. "Jangan berhenti!" seru Dimas. Raka berlari sekuat tenaga, meskipun tubuhnya masih terasa sakit akibat jatuh tadi. Di belakang, 2 pria itu mulai mengejar lagi. Ke arah sungai. Dimas menunjuk jalan setapak yang menurun tajam. Raka tak berpikir panjang. Ia mengikuti Dimas, menuruni lereng yang curam. Di bawah, suara gemuruh air terdengar semakin jelas. Tapi mereka tak bisa berhenti. 2 pria berbaju gelap itu masih memburu mereka. Tiba-tiba, Dimas menarik lengan Raka. "Lompat! Lompat! Percaya padaku!" Tanpa sempat berpikir lebih lama, Dimas menarik Raka dan mereka berdua terjun ke dalam sungai yang deras. Air dingin langsung menyelimuti tubuh mereka. Arus kuat menyeret mereka ke hilir, menjauh dari para pengejar. Dari atas tebing, 2 pria berbaju gelap itu hanya bisa menyaksikan. Raka dan Dimas tenggelam dalam arus. Tak ada jalan kembali. Air sungai yang dingin menghantam tubuh Raka dengan keras. Arusnya begitu deras, menyeretnya semakin jauh ke dalam kegelapan. Ia berusaha berenang ke permukaan, tetapi pusaran air menariknya ke bawah. Gelembung udara keluar dari mulutnya saat ia mencoba berteriak. Pandangannya mulai kabur. Napasnya hampir habis. Lalu, sebuah tangan tiba-tiba menarik lengannya. "Dimas!" Dengan sisa tenaga, Dimas menyeret Raka ke arah tepian sungai yang lebih tenang. Mereka berdua terbatuk-batuk, tersengal, dan terbaring di tanah basah.
mencoba mengatur napas. Astaga, hampir saja. Dimas menghela napas berat. Kau baik-baik saja? Raka hanya bisa mengangguk lemah. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena kejadian yang baru saja mereka alami. Mereka berdua menoleh ke arah tebing di atas. Para pengejar mereka sudah tak terlihat. Mungkin mengira mereka tenggelam dan mati. Tapi Raka tahu mereka belum aman. Dimas menoleh ke sekeliling, lalu menunjuk ke sebuah jalan setapak kecil yang hampir tertutup oleh semak-semak. Kita harus bergerak sebelum mereka kembali. Mereka berjalan tertatih, menembus pepohonan yang rimbun. Setelah beberapa menit, mereka tiba di sebuah gua kecil, tersembunyi di balik akar-akar besar. Masuk, kata Dimas. Kita bisa bersembunyi di sini sementara waktu. Di dalam gua yang gelap dan lembab, Raka akhirnya punya waktu untuk memikirkan semuanya. Peta itu, pesan misterius. Para pengejar yang jelas ingin menutup-nutupi sesuatu. Apa yang sebenarnya terjadi, Dim? Suara Raka pelan, nyaris berbisik. Dimas menghela napas, lalu mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah buku tua, sampulnya sudah mengelupas. Aku sudah menyelidiki ini sebelum kau menemuiku, katanya. Aku menemukan catatan kuno yang menyebutkan sesuatu yang sangat mirip dengan peta yang kau temukan. Raka menatap buku itu dengan penasaran. Dan yang lebih mengejutkan, lanjut Dimas, buku ini menyebutkan sesuatu yang tak pernah dicatat dalam sejarah resmi. Ada satu tempat yang selama ini sengaja dihapus dari catatan kerajaan. Raka menelan ludah. Tempat apa? Dimas membuka halaman yang sudah ditandai. Di sana, tertulis sebuah nama dalam aksara kuno. Raka membacanya dengan suara pelan. Langgeng Wesi. Seketika, bulu kuduknya meremang. Nama yang sama dengan tempat di peta itu. Tempat yang hampir tak pernah disebut dalam sejarah. Dan kini, mereka berdua adalah satu-satunya orang yang tahu bahwa tempat itu bisa mengubah segalanya. Raka menatap tulisan di buku tua itu dengan napas tertahan. Langgeng Wesi. Nama itu bergetar di bibirnya. Terlalu banyak kebetulan yang mengarah ke tempat itu. Dimas mengangguk. Menurut catatan ini, Langgeng Wesi adalah pusat rahasia Majapahit yang tak pernah tercatat dalam sejarah resmi. Tempat ini menyimpan sesuatu yang begitu berharga, sesuatu yang bisa mengubah pemahaman kita tentang kerajaan itu. Tapi kenapa dihapus dari sejarah? Tanya Raka. Dimas menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab. Karena kekuasaan. Suara gemuruh air sungai masih terdengar di luar gua, menyelimuti keheningan di antara mereka. Bisa jadi, ada kelompok yang ingin menyembunyikan kebenaran ini sejak dulu, lanjut Dimas. Dan yang lebih berbahaya, mereka masih ada hingga sekarang. Raka merasakan bulu kuduknya meremang. Jadi kita harus ke sana. Dimas tersenyum samar. Bukan sekarang. Kita harus lebih siap. Kita sudah tahu terlalu banyak, dan orang-orang yang mengincar kita tak akan diam saja. Mereka saling berpandangan. Meskipun tubuh mereka lelah dan luka masih terasa, ada satu hal yang kini jelas, perjalanan mereka belum berakhir. Kisah Majapahit yang sesungguhnya bukan sekadar catatan sejarah di buku-buku, tetapi warisan yang terus hidup, tersembunyi di tempat-tempat yang terlupakan. Langgeng Wesi mungkin hanya sebuah nama bagi banyak orang. Tapi bagi mereka, itu adalah kunci dari kebenaran yang selama ini terpendam. Dan kini, mereka telah memilih jalannya sendiri.